Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatia SPD, Kepala UPTD SDN 107 Langkeang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sekolah inilah tempat saya belajar bahwa semangat dan harapan bisa tumbuh di tempat sesederhana apapun. Saya insya Allah berusaha untuk membawa sekolah ini bisa setara dengan sekolah-sekolah yang ada dalam satu kecamatan. Inilah jalan yang menuju ke sekolah. Kiri kanan terhampar sawah yang luas dan di depan terdapat bukit-bukit kars. Setiap hari, sebagian siswa saya harus melewati pematang sawah yang jaraknya hampir 5 km. Panas, terik, hujan tidak menyurutkan langkah mereka. Jika hujan, pematang sawah itu begitu lengket dan becek. Sebagian besar murid saya banyak yang tidak mengenakan sepatu ketika ke sekolah. Bahkan sering tidak mengenakan alas kaki. Saya pernah bertanya ke guru mengapa tidak mengenakan sepatu. Tetapi kata mereka bahwa itu sudah biasa. Jadi seakan-akan ini adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh anak-anak. Saya juga mendapati kenyataan banyak murid saya yang kuku tangannya panjang dan menghitam. Dan kemungkinan besar guru sering lupa untuk mengingatkan. Keadaan yang paling miris adalah 80% murid saya tidak mengecam yang namanya PAUD. Hal ini membuat guru kelas 1 mengajar benar-benar dari awal. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana menyampaikan ke pemerintah bahwa murid sekolah saya ini membutuhkan akses jalan yang baik. Yang kedua, bagaimana memberikan keteladanan kepada guru dan siswa tentang kebiasaan dan pola hidup sehat, serta bagaimana meyakinkan orang tua tentang pentingnya pendidikan khususnya PAUD. Saya lalu mendapat ide membuat video sederhana dari beberapa foto yang saya ambil ketika pergi dan pulang sekolah. Saya lalu mengunggah video tersebut di media sosial supaya murid kami yang berjuang ini bisa menjadi perhatian. Tak disangka video saya unggah itu ternyata menarik perhatian banyak warganet. Banyak yang memberi komentar, bahkan salah satu stasiun televisi yakni TVRI datang ke sekolah untuk meliput. Saya mulai mengarahkan guru untuk memberi contoh yang baik kepada murid. Tidak boleh lagi ada guru yang mengenakan sendal di sekolah. Dan saya menghimbau agar kebiasaan membuka sepatu di kelas jangan lagi diterapkan. Saat upacara, saya juga memberi amanat agar selalu mengingatkan murid agar mengenakan sepatu ke sekolah. Apalagi jika sedang bermain bola, sepatu jangan dilepas. Langkah selanjutnya, saya membelikan setiap kelas pemotong kuku dengan dana pribadi. Saya masuk ke setiap kelas untuk menggantungkan sendiri pemotong kuku tersebut dengan karet agar mudah ditarik. Saat menggantungkan itu, saya menjelaskan kepada murid bahwa kuku itu harus bersih agar terhindar dari kecacingan. Situasi sekolah saya yang sudah lama menerima murid di kelas 1 yang bukan lulusan PAUD membuat saya terus mencari informasi bagaimana cara agar ada PAUD di sekitar sekolah. Alhamdulillah, tim Pokja PAUD Keliling menyambut baik usulan saya untuk mendirikan PAUD Keliling di Langkeang. Saya memberikan tempat untuk berkegiatan di perpustakaan SDN 107 Langkeang dan saya juga membuatkan spanduk untuk dipasang di pagar sekolah dan pintu perpustakaan. Selanjutnya saya membantu PAUD ini dengan membelikan krayon, pensil, kertas origami untuk supaya kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Saya juga lalu menyiapkan buku bacaan anak-anak yang akan saya bacakan di depan anak-anak PAUD tersebut. Saya ikut mengajar di PAUD ini dan juga saya mengajak guru-guru lain khususnya guru kelas 1 dan guru PJOK untuk memberi materi meski dengan materi yang sederhana. Jadi misalnya guru PJOK memberikan senam anak-anak. Semoga cepat bekerja jalanan. Semoga jalanannya bagus dan tidak becek lagi. Semoga ya elo magelok lalang nengir. Semoga jalanannya cepat jadi kurung. Selama Ibu menyarankan agar guru-guru memakai sepatu,
serta mengingatkan anak-anak setiap hari. Akhirnya sekarang alhamdulillah anak-anak itu sudah meninggalkan kebiasaannya tidak mengenakan sepatu kecuali pada saat hujan deras. Sejak ajaran memotong kuku yang digantungkan ibu di kelas, anak-anak jadi rajin memotong kuku tanpa disuruh. Program bersih kuku, bersih rambut yang dilaksanakan setiap hari Jumat telah menjadi kebiasaan anak-anak di sekolah. Alhamdulillah, mereka keliling membantu yang tidak mampu. Karena adanya TK keliling, alhamdulillah juga supaya anak-anak kita bisa belajar bersama. Saya bersyukur Bu karena dekat dari rumah. Saya senang sekali anak TK. 2 tahun lebih saya telah memimpin SDN 107 Langkeang ini. Dan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Namun saya percaya bahwa perubahan sekecil apapun jika dimulai dari hati, insya Allah akan berhasil. Saya mungkin belum mampu memapping jalan menuju sekolah ini. Tapi saya bersyukur telah bisa mengupayakan dan berusaha membantu guru, murid, dan juga masyarakat untuk dapat jalan yang lebih baik. Bagi saya, kepala sekolah bukanlah sebuah jabatan, tetapi amanah untuk menjadikan sekolah ini menjadi rumah yang dirindukan dan tempatnya siswa menumbuhkan cinta belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.